أحمد هادي من يهدي الله فلا هادي له. لا إله. Terakhir, wasiat Nabi pada Mu'adz untuk tidak pernah meninggalkan Allahumma berikan melihat dohir dari kalimat ini adalah perintah, adalah perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Melihat dari kaidah ini. Adapun para ulama yang tidak mewajibkan melihat dari apa yang dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berselisih para ulama apakah doa-doa sebelum salam wajib atau tidak. Yang rajih insyaallah, yang selamat insyaallah, yang aqrab lis-shawab adalah jangan pernah kita tinggal. Jangan pernah kita, bagaimana wasiat Nabi kepada Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah engkau tinggalkan mengucapkan kalimat ini di dubur setiap solat. Setiap solat menunjukkan umum, bukan hanya solat fardu. Bukan hanya solat fardu. Secara kaidah memang tidak ada perbedaan antara solat wajib dengan solat sunat. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil misalnya solat mayat, solat gerhana, itu ada dalil perbedaannya dengan solat wajib. Ketika tidak ada dalil, maka qobliyah subuh dengan solat subuh, adakah perbedaannya? Tentu tidak ada. Antara qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, kalau mau, dengan zuhur, adakah perbedaannya? Ya tentu tidak ada. Ya. Kecuali ada dalil. Adakah perbedaannya solat witir yang 3 rakaat dengan solat maghrib? Tidak ada bedanya. Kalau tidak ada dalil. Di sini ada dalil apa tidak? Ada. Nabi mengatakan jangan kalian samakan solat witir kalian 3 rakaat dengan solat maghrib. Itu dalil. Jika kalimat ini tidak ada, maka solat witir yang 3 rakaat tentu sama persis dengan solat maghrib. Karena ada dalil, maka jangan disamakan. Berselisih para ulama cara membedakannya. Ada yang 3 rakaat tanpa atahiyat awal, ada yang 2 1. Ya, kita lanjutkan 1423. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bertasyahud atahiyat, fal yasta'iz billahi min arba'in, pun perintah, dengan
fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr. Ini perintah. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa perintah itu harus dengan fi'il amr. Keliru. Boleh dengan fi'il mudhari'. Ini kan fi'il mudhari'. Ta'adha yasta'idu. Fi'il amrnya ista'iz. Ini memakai fi'il mudhari' yasta'idu. Dengan lamul amr. Namanya juga lamul amr. Lam untuk memerintah. Lamul amr selalu menyertai fi'il mudhari', tidak mungkin menyertai fi'il amr. Wal yasta'iz. Sering diterjemahkan hendaklah. Cuman dalam kaidah bahasa Indonesia hendaklah kan menunjukkan tidak harus, tidak wajib, ya. Maka tentu lebih baik kalau diterjemahkan dengan kata kerja perintah. Jika salah seorang dari kalian selesai tasyahud, sebelum salam, berlindunglah kepada Allah. Gitu. Ini lebih tepat. Daripada, hendaklah dia berlindung kepada Allah. Karena, hendaklah dalam bahasa kita, konotasinya tidak harus, tidak wajib. Sedangkan fi'il mudhari' dengan lamul amr, itu wajib. Falyatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Sering diterjemahkan, hendaklah dia menunggu 3 kali suci untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Apa ini tidak wajib? Apakah wanita ketika dicerai oleh suaminya untuk nikah lagi dengan laki-laki lain tidak wajib menunggu masa iddah? Jawabnya, wajib. Haram dan tidak sah. Di dalam masa iddah itu dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu dengan fi'il mudhari' juga. Tidak dengan fi'il amr. Falyatarabbasna. Dengan fa'il hunna. Mereka perempuan. Begitu juga ini. Falyasta'iz. Berlindunglah kepada Allah min arba'in. Dari 4 perkara. Berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Bagaimana kalimat perlindungan, permohonan perlindungan itu? Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari, pertama, azab jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr. Azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dihitung 1. Ya, jadi 3. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnah dajjal. Fitnah terbesar di muka bumi. Dari awal manusia Adam sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah ada, belum pernah ada, tidak akan pernah ada fitnah sebesar fitnah dajjal. Fitnah wanita, fitnah pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya kecil dibanding dengan fitnah dajjal. Bayangkan seorang muslim beriman menyembah Allah, begitu ketemu dajjal murtad. Begitu ketemu dajjal terfitnah keluar dari Islam. Maka tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang berjumlah 124.000 itu yang belum pernah berbicara tentang dajjal. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, seluruh Nabi Rasul pasti pernah berbicara tentang Dajjal. Hanya aku yang paling lengkap, kata Nabi. Beliaulah Nabi yang paling lengkap bercerita tentang Dajjal. Sampai rambutnya, sampai dahinya,
sampai roman mukanya mirip-mirip siapa, disabdakan oleh Nabi SAW. Sampai anak muda yang selamat dari fitnah Dajjal, cuman tidak disebut namanya oleh beliau. Dan anak muda yang tidak selamat, tadinya selamat. Sama-sama anak muda, yang satu selamat, yang satu tidak. Yang tidak selamat ini mengatakan dengan lantang, engkau bukan Tuhan. Engkau bukan Allah, aku tidak mau menyembah engkau. Lalu si Dajjal bertanya, mana ayahmu, mana ibumu? Dijawab, sudah meninggal dua-duanya. Kata si Dajjal, tunggu sebentar. Datang ayah ibunya yang sudah meninggal. Dan ayah ibunya itu adalah dua syaitan, dua jin. Antum tahu jin, malaikat bisa merubah dirinya dengan orang-orang tertentu, si A, si B, si C. Yang tidak bisa merubah dirinya seperti Rasulullah SAW. Tidak akan bisa. Yang lain bisa. Misalnya Pangeran Diponegoro. Padahal bohong, bisa nggak? Bisa. Aku ini Sunan Kalijogo. Padahal bohong, setan dia. Bisa? Bisa. Aku ini Imam Syafi'i. Aku ini Imam Bukhari. Padahal bohong itu. Itu setan, itu jin. Bisa? Bisa. Yang tidak bisa Rasulullah. Nah, datang itu. Dua setan yang nampak persis seperti ayah ibunya. Ayah ibunya mengatakan, nah ini Tuhan kita, nah sembahlah dia. Siapa yang tidak istilahnya kelepek-kelepek ya? Ayahnya, ibunya hidup lagi dan mengajak anaknya dia untuk menyembah si Dajjal. Lalu dia menyembah Dajjal. Dan Dajjal akan muncul di saat apa kemarin? Di saat di mimbar-mimbar, di podium, para penceramah, para dai, para duat, sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Seolah mereka lupa apa yang sudah disabdakan oleh 124.000 nabi. Mereka lupa. Di saat itulah Dajjal muncul. Di sini keluar hukum bahwa orang-orang alim, orang-orang yang tahu wajib memperingatkan kaum muslimin, masyarakat dari sebuah bahaya. Walaupun barangkali akan ditertawakan, akan dicaci maki. Ngayal ini, Pak Ustadz ini ngayal nih. Ini sudah nggak masuk akal nih. Ya seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa ratus tahun beliau dicaci, dimaki, habis-habisan. Tengah padang pasir, jauh dari air, jauh dari laut, jauh dari sungai. Bikin kapal, perahu. Habis-habisan. Dan seorang da'i harus siap seperti itu. Jangan siap dipuji, sanjung-sanjung, dielu-elukan, jangan. Seorang da'i siap dicaci, siap dimaki. Karena menyampaikan qala Allah wa qala Rasul yang tidak dikenal oleh masyarakat. Seperti di negeri kita ini, aneh sekali. Allah kok punya tangan, ada tangannya dua, berada di satu tempat di atas arsy, naik turun ke langit dunia. Tapi ini firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ditutup. Walaupun resikonya cacian, makian, dan seterusnya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fiqhul hadis. Yajibu alal musalli, ya wajib menurut beliau nih.
Wajib bagi orang yang sholat. Wajib. Karena beliau mengikuti kaidah. Ini kan perintah Nabi. Mosok perintah Nabi tidak kita amalkan. Gitu. Jangan kita seperti orang bodoh. Itu kan perintah Nabi terhadap Mu'adz. Ini bodoh namanya. Tidak tahu kaidah. Kaidah mengatakan bahwa setiap kali Nabi memerintahkan syariat ini kepada seorang manusia, entah Mu'adz, entah Sa'ad bin Abi Waqqas, entah Aisyah, maka pada hakikatnya itu adalah perintah beliau kepada seluruh manusia. Bahkan bukan seluruh kaum muslimin, ya, seluruh manusia. Kalau ada yang bertanya, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, wajib sholat enggak? Wajib sholat enggak? Wajib. Wajib, bukan hanya kaum muslimin yang wajib sholat. Semuanya wajib. Karena ada ayatnya. Lam naku minal musallin. Menyesali, dulu kami enggak sholat. Padahal dia kafir. Ya. Ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka sakor ini? Jawabannya begini. Salah satu jawabannya, walam naku minal musallin. Karena dulu kami tidak sholat. Padahal dia kafir. Dari sini keluar hukum bahwa yang wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, seluruh manusia, bukan hanya kaum muslim. Cuman kalau ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, non-muslim sholat, ya nggak sah. Harus baca syahadat dulu. Harus masuk Islam dulu. Intinya nggak ada pilihan, harus muslim. Kalau ingin selamat dari kekekalan di neraka, kalau ingin masuk surga. Yajibu 'alal musalli an yadhkura hadha ad-du'a 'inda al-intihai min at-tashahhud al-akhiri wa qabla at-taslim. Wajib bagi seorang yang salat mengucapkan zikir tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setelah tasyahud, sebelum salam. Setelah tasyahud, sebelum salam. Kemudian al-'abdul mu'minu yastajiru billahi min 'adzabi jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Seorang hamba yang beriman itu memohon keselamatan kepada Allah dari azab jahannam. Bukan caranya begini nih. Gitu. Agar selamat dari jahanam, caranya begini nih. Nah. Itu cara kita tempuh betul. Salat, puasa, zakat, haji, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan bersyirik, jangan betul. Tapi tetap kita merengek memohon kepada Allah. Untuk jangan sampai masuk ke jahannam. Kan kita tidak tahu. Ini sudah, itu sudah. Enggak diterima. Salat kita tidak terima atau tidak sah. Ya, berarti kita dosa-dosa besar yang menyebabkan kita masuk jahannam. Waliyadu. Adzabul qabri wa na'imuhu haqqun thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Azab kubur dan nikmat kubur itu hak adanya. Thabit, tegas-tegas ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Ijma' yang dimaksud ijma' awal umat. Karena tidak mungkin ijma' awal umat dirusak oleh umat kedua, umat ketiga. Misalnya para sahabat ijma' bersepakat
sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dengan berjamaah. Ijma ini dirusak oleh tabi'in. Gak boleh. Ya. Misalnya ada sekelompok tabi'in. Taruhlah ada 100-200 tabi'in. Tidak setuju dengan ini. Ya, gak dianggap. Gak dianggap. Ya. Ijma pertama tidak boleh dirusak oleh ijma kelompok kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Dengan demikian, tentu antum tahu jawabannya. Adakah ijma ulama hari ini? Sulit. Apa di mana? Sulit sekali. Tabi'in saja sulit kita cari contohnya. Tabi'in, apalagi atba'u tabi'in ya, bersepakat dalam sebuah permasalahan. Yang permasalahan itu tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di Sunnah. Sulit kita cari contohnya. Kalau sahabat kan ada, walaupun tidak banyak ya. Salat tarawih setiap malam dengan berjamaah di bulan Ramadan, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, memerangi sesama muslim yang menyimpang, tidak taat kepada pemimpin. Ini semua kan belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Tapi sahabat ijma dalam hal ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Walaupun di situ disebutkan umatku, tapi diwakili oleh sahabat. Maka terjemahan yang tepat adalah tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Sebab kalau diterjemahkan dengan umatku, tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesalahan. Umat yang mana ini dan kapan gitu? Kapan bukan sahabat tapi bersepakat gitu. Yang kesepakatan itu tentu tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di Sunnah. Kalau ada ya ngapain? Ya. Kan seluruh kaum muslimin sepakat bahwa babi itu haram. Sekarang kan seluruh kaum muslimin, semua ulama di muka bumi hari ini sepakat bahwa babi itu haram. Jawabnya, babi haram bukan karena kesepakatan para ulama sedunia. Babi haram karena diharamkan dalam Al-Quran. Ya kan? Bukan karena ijma. Yang dimaksud tadi di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi sepakat seluruh ulama dunia. Nah, ini yang sulit. Kalau sahabat kan ada tadi. Contohnya juga ada dan jelas itu. Termasuk Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diganti dengan Assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Sepakat. Sepakat. Walaupun diawali oleh Ibnu Mas'ud, sepakat. Karena tidak ada bantahan. Tidak ada riwayat seorang sahabat membantah ucapan Ibnu Mas'ud. Mengganti zikir di dalam at-tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti dengan Assalamu ala nabi wa rahmatullahi. Al-'abdu 'urdatun li fitanid dunya. Walidzalika yanbaghi an yaltaji'a da'iman ila Allah sa'ilan iyyahu alla yakilahu ila nafsi tarfata 'ain. Seorang hamba itu selalu dihadapkan dengan fitnah-fitnah, fitan jamak dari fitnah. Fitnah demi fitnah akan melanda seorang hamba. Ujian. Maka dikatakan hidup ini adalah fitnah. Hidup ini fitnah. Anak istrimu menjadi fitnah. Maka wajib bagi kita semua untuk terus memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali Allah menyerahkan nasib kita kepada diri kita sendiri, walaupun sekejap mata.
Ini kan permohonan beliau. Saat wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun sekejap mata. Maunya Nabi, jasad beliau, badan beliau, fisik beliau, agama beliau, seluruh kehidupan beliau dijaga oleh Allah, tidak diserahkan kepada beliau sendiri. Beda dengan orang kafir. Orang kafir nasibnya betul-betul Allah serahkan. Ya udah. Jadi kalau enggak usaha ya begitu. Kalau usaha ya dikasih kepada betul-betul diserahkan. Nabi tidak mau dan mestinya kita semua jangan mau. Kalau nasib kita Allah serahkan kepada diri kita sendiri. Maunya nasib kita itu betul-betul ditentukan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Al-Masihud Dajjalu fitnatun kabiratun. Fitnah Dajjal ini fitnah yang luar biasa, sangat besar. Yang bagi alal abdi ayya'tasima minhu billah. Wajib bagi seorang hamba untuk memohon perlindungan kepada Allah, berlindung diri kepada Allah satu-satunya. Walaupun Allah telah memberikan jalan, cara untuk selamat dari Dajjal. Membaca surat atau menghafalkan surat Al-Kahfi. 10 pertama, 10 terakhir. Tinggal di Mekah atau Madinah. Nah, kemudian membaca doa ini kan bagian dari permohonan berlindung kepada Allah. Dan yang paling besar asbab agar kita selamat dari Dajjal apa? Berpegang teguh kepada sunnah. Ini asbab besar, penyebab besar kita selamat dari fitnah Dajjal. Mengetahui mana sunnah, mana bid'ah. Mana yang hak, mana yang batil. Belajar sunnah, ahlus sunnah. Mana dalil? Anak muda yang waktu itu. Pemuda Arab. Yang bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Kenapa saya katakan ini kan tentu bukan dari Nabi ya. Pemuda Arab yang akan selamat dari fitnah Dajjal adalah pemuda yang bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi enggak pernah berbicara seperti itu. Tapi kenapa para imam memastikan anak muda ini bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya? Karena siapa Dajjal, sifat-sifat Dajjal, keadaan Dajjal disabdakan oleh Nabi dan ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan ya, maka dipastikan anak muda ini adalah ahlus sunnah, belajar sunnah, bacaannya Bukhari, Muslim dan Imam Ghazali saja nyesal. Imam Ghazali nyesal kan? Kenapa baru sekarang bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud? Tadinya kitab-kitab filsafat. Ahlul kalam. Sokrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya, kitab-kitab filsafat. Tentu bisa lihat di kitab beliau yang luar biasa terkenal, Ihya Ulumuddin. Ya. Sedikit sekali, dan itu pengakuan beliau. Bido'ati fil hadis musjad. Jadi dengan bahasa Al-Quran. Ya. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis itu cetek sekali, dangkal sekali, sedikit sekali. Itu pengakuan beliau sendiri. Beliau menyesal, kenapa tidak dari awal baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan diriwayatkan ketika beliau wafat, di dada beliau memeluk kitab Sahih Bukhari. Tapi ya itu tadi, telat. Ya.
Maka salah satu murid besar beliau, Abu Bakar Ibnu Arabi, mengatakan, seandainya Allah memberikan umur panjang kepada guru kami, yang dimaksud Imam Ghazali tadi, insya Allah Allah akan berikan kemampuan ilmu dalam riwayat hadis. Karena muridnya itu tahu persis kecerdasan daya hafal dari Imam Ghazali, tapi sayang salah baca. Ya. Yang banyak beliau baca adalah kitab-kitab Ahlul Kalam, Falasifah Mu'tazilah. Dan itu bisa kita lihat di kitab beliau yang sangat monumental itu, Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi itu mentakhrij kitab hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Itu hampir 1000. Ya. Hampir 1000 hadis-hadis, 1900 sekian, ya. 990 sekian, ya. Yang maudhu, yang palsu, belum yang dhaif, yang la aslalahu. Ya. Karena memang Imam Ghazali ini beliau mengaku sendiri bukan ahlul hadis. Tidak seperti Bukhari, Muslim, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan, Imam Ahmad. Ini maka dikatakan bahwa seluruh ahli fikih, ahli tafsir butuh kepada ahlul hadis. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli lughah, itu istilahnya dinafkahi oleh ahlul hadis. Nah, sementara ini kata Syekh Al-Albani, ahlul hadis gak harus ahli fikih, gak harus ahli tafsir, ya, gak harus ahli kaidah. Artinya, ya otomatis ini keutamaan ahlul hadis. Ya. Yang terakhir, hadzal haditsu mithalun wadihun fi iktiranil aqaidi bil masailil amaliyati wal masailul amaliyatu bil masailil ilmiyati. Hadis di atas merupakan contoh yang jelas terang benderang bahwa masalah-masalah akidah disejajarkan dengan masalah-masalah amal, masalah-masalah ilmu, itu memang ada dalam satu dalil. Itu. Ini tidak seperti sebagian orang sesat yang mengatakan enggak boleh. Kalau masalah akidah, dalilnya harus khusus, mutawatir. Kalau masalah fikih, dalilnya tidak mutawatir, ahad, boleh. Kan ada yang seperti ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan masuk dalam satu firqah yang sudah dilarang di negeri kita ini. Walillahillah. Ya. Mereka beranggapan masalah akidah harus berdasarkan hadis mutawatir. Tidak boleh hadis ahad. Penyelidikan beliau, ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Tapi sahih dari Imam Muslim. Ya. Nah pertanyaannya, apakah ini fikih? Ya. Doa-doa ketika ruku, doa-doa ketika sujud, cara sholat, doa-doa sebelum salam, fikih bukan? Fikih. Berarti boleh dong pakai hadis ahad. Ya kan fikih katanya. Ini kita ngikut kaidah
mereka ya. Karena ini fikih, yaitu bacaan-bacaan, doa-doa, wirid-wirid sebelum salam, fikih kan? Berarti boleh dong pakai hadis ahad, ini terpakai dong hadis ahad ini. Iya, iya boleh. Sementara isinya akidah bukan. Selamat dari jahanam, selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah hidup, fitnah mati, selamat dari fitnah dajjal. Akidah bukan. Akidah bukan, jelas akidah. Gimana terusnya? Ya. Jadi kan mereka menolak adanya siksa kubur karena hadisnya ahad. Ini hadis ahad nih. Tapi diamalkan boleh hadis ini karena fikih. Gimana coba? Ya. Jadi mengamalkan hadis ini boleh karena fikih, tapi isinya jangan diyakini. Aneh. Aneh, begitulah firqah-firqah dolah. Faidah mereka akan bertabrakan satu sama lain. Satu ketika mereka akan mentok. Gak ada jalan bagi mereka. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah selalu ada jalan keluar. Ketika ditanya selalu ada jawaban. Mereka tidak. Ini salah satunya. Bingung mereka gimana nih. Kalau dibilang gak boleh diamalkan, ini fikih. Kalau boleh diamalkan berarti melanggar kaidah sendiri. Maksud mengatakan sesuatu, berdoa sesuatu, tapi apa yang ada di dalamnya diingkari. Ya. Inilah firqah-firqah. Terakhir beliau tutup dengan walidzalika fahuwa hujjatun tadhadu syubha munkaril ijtima' bi khabaril wahid fil aqaid. Ini merupakan hujjah yang menentang, membantah orang-orang yang mengingkari, yang mengatakan bahwa dalam masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad, harus mutawatir. Faqad basattu ar-radda alaihim, dan aku telah meluaskan bantahan terhadap mereka. Akunya di sini siapa? Syekh Salim bin Id al-Hilali, bukan Imam Nawawi ya. Wa fanadtu subahahum fi kitabi, aku bantah subhat-subhat mereka di kitabku Al-Adillatu wasyawahidu ala wujudil aqdi bi khabaril wahidi fil ahkami wal aqaid. Dalil-dalil dan syawahid ya, tentang wajibnya mengambil khabar ahad, hadis ahad dalam masalah ahkam fikih dan dalam masalah akidah. Allah. Ya, silakan azan dulu. Salam akhiru.